Baik, mungkin ini sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya ya di mata kuliah yang lain. Jadi saya sekedar refresh ya, terkait dengan, salah satu pendekatan dalam rancangan ya, yaitu pendekatan perancangan arsitektur berbasis, lingkungan ya. Di, materi yang akan kita bahas berkaitan dengan, pengantar dan pendahuluan, terus terkait dengan, framework dalam pencarian data, berkaitan dengan, beberapa pendekatan, ya. Ada sustainable arsitektur, ada green arsitektur, ada bioklimatik, ada arsitektur tropis, ada eco arsitektur, ada low energy building, dan zero energy building, dan yang terakhir teknologi berbasis lingkungan. Jadi ini adalah kelompok pendekatan yang berbasis pada lingkungan, ya. Oke, dalam apa istilahnya berarsitektur kita tentunya tidak lepas dari konteks ya, konteks lingkungan ya, sebagai wadah ya kegiatan dalam kita berarsitektur ya. Di sisi lain kita tidak mungkin menutup diri bahwa seni, ilmu, pengetahuan, teknologi ya itu terus berkembang ya, terus berkembang. Tapi di sisi lain sebagai arsitek ya, kita harus tetap memperhatikan aspek-aspek terkait dengan manusia sebagai apa istilahnya subjek dan sekaligus objek dalam sebuah desain ya. Aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan lingkungan itu juga menjadi pertimbangan yang sangat penting ya. Jadi arsitektur itu harus mampu untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia ya, kondisi lingkungan ya, dan juga perkembangan teknologi ya seiring dengan waktu ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat mutlak saya pikir ya, bahwa berarsitektur ya itu harus memperhatikan manusia sebagai sentral sebenarnya ya, sentral dari hasil karya arsitektur kita ya, lingkungan sebagai wadah ya, teknologi sebagai apa istilahnya cara ya untuk mewujudkan karya arsitektur ya. Dan dalam konteks pengembangan arsitektur yang berkelanjutan ya, kita sebagai calon arsitek muslim ya tentunya harus tetap berpegang teguh ya kepada apa istilah nilai-nilai Islami ya yang bersandar pada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Kalau di sini disampaikan bahwa manusia mempunyai kewajiban sebagai khalifah ya untuk khalifah di bumi ya, untuk menyembah Allah ya, dan sebagai seorang arsitek mempunyai kewajiban menjaga, memperbaiki lingkungan ya, menjadi lebih baik tentunya ya. Jadi itu nilai-nilai filosofis dasar yang harus kita pegang teguh ya, sehingga arsitektur dan pendekatan perancangan arsitektur berbasis lingkungan
ya. Ini apa ya, diharapkan menjadi pedoman ya bagi kita ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di arsitektur ya, sehingga kita mempunyai apa istilahnya sumbangsih ya pemikiran dan hasil karya ya untuk mampu memperbaiki lingkungan ya dan memperbaiki kehidupan lah, intinya begitu ya. Di seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pendekatan perancangan yang berbasis lingkungan ya ini banyak sekali ya, dan kalau kita berbicara tentang desain atau perancangan berwawasan lingkungan yaitu sangat luas ya, sehingga akan lebih baik kalau kita apa istilahnya lebih fokus apa istilahnya supaya apa istilahnya bisa menyelesaikan permasalahan desain itu bisa lebih detail ya. Jadi di sini ada sustainable arsitektur, ada green arsitektur, ya, green building, bioklimatik, eco arsitektur, low energy building, arsitektur tropis, ya, sehingga pendekatan-pendekatan tematik tadi diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan, ya, di seperti itu. Oke, sebagai pendahuluan ya di sini dalam proses desain ya kita itu harus mempunyai pola pikir bahwa dalam mendesain ya kita harus mampu untuk menangkap isu ya dan permasalahan yang ada di rancangan ya. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa bahwa pemahaman tentang objek itu sangat penting ya. Pemahaman tentang isu dan permasalahan dalam objek yang akan dirancang itu merupakan hal yang sangat mutlak ya. Untuk isu dan permasalahan rancangan ya, ini bisa berkaitan dengan kondisi existing tapak ya. Berkaitan dengan objek yang akan dirancang ya. Dan juga bisa berkaitan dengan konteks perancangan dan fungsi atau pengguna bangunan ya. Nah, dari isu dan permasalahan rancangan ini kita bisa menentukan pendekatan ya atau tematik atau tema yang akan dipilih dalam perancangan ya. Jadi pendekatan ini ya diharapkan sebagai alat ya sebenarnya. Pendekatan itu sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi pendekatan dengan prinsip-prinsipnya itu sebagai apa istilahnya kriteria atau parameter atau variabel ya yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi sebagai solusi ya juga sebagai ide gagasan rancangan ya. Jadi terkait dengan permasalahan tadi ya dengan pendekatan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ya, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sekaligus bisa apa istilahnya menyampaikan ide atau gagasan dalam rancangan yang pada akhirnya ya diharapkan dapat menghasilkan hasil rancangan yang baik ya. Ya, ini berkaitan dengan
gagasan-gagasan desain atau rancangan. Ya, di sini bisa terkait dengan tata ruang dan bangunan, tata sirkulasi dan aksesibilitas, tata vegetasi, penghawaan, pencahayaan, akustik, ya, tata ventilasi atau bukaan, ya, gagasan bentuk dan tampilan bangunan, juga berkaitan dengan gagasan yang terkait dengan teknologi, struktur, dan utilitas. Ini tentunya permasalahan-permasalahan desain yang harus diselesaikan dalam setiap, ya, baik perancangan bangunan dan lingkungannya, ya, atau tapaknya. Oke, dalam proses perancangan arsitektur, ya, di sini tentunya Anda sudah biasa mendesain, ya, bahwa secara garis besar proses mendesain itu ada input, ya, terkait dengan itu tadi, objek yang akan dirancang, ya, dengan dilengkapi dengan referensi dan data-data, ya, dan juga permasalahan dan potensi biasanya yang ada di objek yang akan dirancang, ya, dan langkah selanjutnya adalah sebuah proses, ya. Proses di sini setelah data, ya, ini cukup lengkap, ya, baik data primer, ya, terkait dengan objek, referensi, studi banding atau preseden dan lain sebagainya, ya. Maka proses di sini adalah analisis, ya, yang tentunya mengacu pada pendekatan, ya, dan prinsip-prinsipnya atau parameternya, ya. Nah, yang diharapkan dari hasil analisis ini, ya, menghasilkan sebuah output, ya, baik dalam bentuk konsep, ya, maupun dalam bentuk pradesain dan desain, ya. Jadi di sini Anda dalam proses belajar, ya, sebagai akademisi, ya, itu akan apa istilahnya, dibekali, ya, materi-materi terkait dengan bagaimana memahami input, proses, dan output, ya. Tentunya dalam proses. Nah, ini yang akan selalu terus apa istilahnya, dipelajari, ya, dimatangkan, ya, sehingga tahapan-tahapan dalam setiap proses, ya, itu bisa difahami dengan baik, ya. Jadi proses analisis, ya, terutama yang berkaitan dengan ruang dan objeknya, berkaitan dengan tapak, ya, berkaitan dengan bentuk bangunan, juga berkaitan dengan struktur dan utilitas. Nah, ini kan ada tahapan proses sampai bisa menghasilkan output, ya, yang berupa konsep dan desain, ya. Di sini ada proses belajar atau akademisi, ada proses yang profesional. Terus terang kalau saya sendiri dalam proses desain, ya, itu dan mungkin nanti Anda akan alami kalau sudah Anda menjadi profesional, gitu, ya. Jadi intinya memang proses desain itu, ya, input, proses, dan output, ya. Jadi dalam melihat data yang ada dalam perancangan, ya, dengan kriteria-kriteria yang sudah jelas, ya, secara langsung, ya, dengan proses yang sangat cepat kita bisa menghasilkan sebuah
hasil karya desain. Ya, itu apa istilahnya, karena dalam membuat sebuah konsep, ya, itu tentunya sudah secara langsung kita melalui tahap-tahap proses analisis, ya. Tapi biasanya ya nanti akan mengalir begitu saja, ya, karena kita sudah terbiasa dengan apa istilahnya, melakukan tahapan-tahapan setiap proses, terutama analisis, ya. Jadi untuk arsitektur yang profesional biasanya ya dari input langsung ke konsep, ya. Nah, proses ini seiring berbuatnya konsep pasti analisis itu sudah seluruh aspek sudah dipertimbangkan. Ya, intinya begitu. Ya, sebagai apa istilahnya, mahasiswa yang masih dalam proses studi, ya, pematangan terkait dengan setiap proses ini sangat penting, ya, sehingga apa seluruh konsep yang dihasilkan itu nanti sudah melalui tahap analisis yang matang, begitu, ya. Jadi ini proses-prosesnya secara umum, ya, tahapannya seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pendekatan yang berbasis lingkungan, ya. Jadi saya langsung saja. Ini yang pertama yaitu sustainable arsitektur, ada sustainable building, ya. Ini masih dalam konteks pencarian data. Nanti Anda bisa baca sendiri terkait dengan data-data referensi, ya. Kita masuk saja ke arsitektur yang berbasis lingkungan, ya. Yang pertama sustainable arsitektur dan sustainable building, ya. Jadi untuk sustainable arsitektur ini untuk ruang lingkupnya ada sustainable urban development. Ini pengembangan berkelanjutan dalam skala kota. Ini ke arah urban design sebenarnya. Ada sustainable neighborhood development. Ini dalam skala yang lebih kecil. Ini skala unit lingkungan, ya, kelurahan, kecamatan, gitu, ya. Dan yang ketiga sustainable building. Ya, ini nanti kita fokus di sini. Yaitu pengembangan berkelanjutan dalam skala kecil, yaitu pada site atau tapak dan pada bangunan, ya. Nah, sebelum kita ke sana, sustainable itu apa sih? Jadi sustainable di sini sustainability, ya, sustain, ya, yaitu memenuhi kebutuhan pada masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi
ada berkelanjutan, ya. Jadi itu terkait dengan sustainability, ya. Kalau dalam penerapannya di sustainable arsitektur, ya, ini aspek-aspek yang dipertimbangkan, yaitu ada keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Ini sustainable arsitektur. Ya, jadi 3 keberlanjutan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ya, ini sustainable arsitektur. Untuk keberlanjutan lingkungan, di sini merupakan upaya ya untuk menciptakan sebuah lingkungan dan menjaga keberlangsungannya sampai generasi mendatang. Ya, misalnya di sini upaya yang dilakukan bisa berkaitan dengan daur ulang material, ya, konservasi air, pengolahan limbah dan lain sebagainya. Jadi ini keberlanjutan lingkungan. Ya, bagaimana kita memandang sebuah lingkungan itu apa istilahnya bisa berlanjut sampai generasi mendatang, ya, misalnya dengan permasalahan sampah misalnya, yaitu dengan adanya teknologi terkait dengan daur ulang material, konservasi air, ya, dengan semakin terbatasnya sumber air, bagaimana kita menjaga sumber air ini, ya, untuk tetap tersedia, ya, untuk generasi mendatang. Ya, pengolahan limbah, ya, semakin banyaknya sumber-sumber limbah baik cair maupun padat, bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan, ya kita melakukan pengolahan. Itu terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi jelas, ya, upaya-upaya yang dilakukan tentang bagaimana menjaga lingkungan. Ya, misalnya terkait dengan konservasi air. Ya, misalnya kita memanfaatkan air-air bekas dengan mendaur ulang. Ya, kita menjaga apa istilahnya vegetasi dan penghijauan, ya, supaya sumber air tetap ada. Ya, kita membuat tampungan-tampungan air hujan, ya kan, kita membuat area-area resapan untuk sumber air yang bisa kita manfaatkan dan lain sebagainya. Itu keberlanjutan lingkungan, ya. Selanjutnya keberlanjutan ekonomi. Ya, keberlanjutan ekonomi di sini upaya untuk meningkatkan ekonomi, ya, dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang sistematis dan terencana sehingga mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, ya, baik secara mandiri maupun kelompok. Untuk keberlanjutan ekonomi ini mungkin apa istilahnya secara arsitektural dapat kita wujudkan dengan membuat wadah-wadah untuk kegiatan ekonomi masyarakat, ya, baik dalam kelompok kecil maupun baik individu, ya, maupun dalam sebuah kelompok, ya, sehingga keberlanjutan ekonomi ini bisa berjalan, ya. Sebenarnya yang terakhir ada keberlanjutan sosial. Ya, di sini adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara sosial dan individu. Ya, jadi ini berkaitan dengan hubungan interaksi, ya, baik antar individu maupun dalam kelompok masyarakat. Ya, jadi di sini juga tidak lepas dari kondisi sosial budaya,
ya, berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keberlanjutan, ya, nilai-nilai sosial dan budaya. Misalnya di sini dicontohkan berkaitan dengan arsitektur tradisional, ya, bagaimana kita mampu untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian, ya istilahnya, ya, untuk bisa menampilkan, ya, arsitektur tradisional, tapi dalam wujud yang baru. Nah, itu salah satunya, yaitu dengan mengambil nilai-nilai filosofis yang ada di arsitektur tradisional, juga dari bentuk dan simbol-simbol yang ada untuk bisa kita tetap pertahankan. Itu terkait dengan apa, sustainable arsitektur, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Halo? Baik, kalau belum ada, kita masuk ke sustainable building, ya. Jadi ini lebih fokus ke objek arsitektural, ya. Ini sustainable design prinsip secara umum, nanti bisa Anda baca, ya. Jadi untuk sustainable building, ya, di sini beberapa parameter yang bisa atau prinsip-prinsip, ya. Kalau sustainable building ini berkaitan dengan konservasi energi, ya. Yang kedua konservasi sumber daya air atau sumber air. Yang ketiga konservasi material, ya. Ini berkaitan dengan sustainable building, ya. Konservasi energi di sini merupakan bahwa energi yang digunakan oleh bangunan mulai dari kegiatan konstruksi sampai dengan pemanfaatan bangunan, ya. Kalau konstruksi di sini berkaitan dengan material, ya, terus proses konstruksi, ya, dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar diperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan, ya. Terus pemanfaatan bangunan, ya, ini berkaitan dengan konsumsi penggunaan air, pemanas, pendingin, penerangan, ya, diupayakan efisien dan sealami mungkin, ya. Selanjutnya kalau yang berkaitan dengan water conservation atau konservasi sumber air, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber air dalam bangunan dan lingkungan, ya, seefisien mungkin, ya. Jadi berkaitan dengan konsumsi, ya. Jadi penggunaan air yang efektif dan efisien, tidak boros, ya. Terus pengolahan limbah, ya, terutama limbah cair di sini, ya, dari sisa-sisa air yang bekas digunakan, ya. Jadi bisa dimanfaatkan kembali, ya, dengan sistem pengolahan baik yang sistem yang sederhana sampai yang apa istilahnya dengan teknologi tertentu, ya. Jadi ini berkaitan juga dengan ekonomi of resource, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengefisienkan penggunaan energi dan penggunaan sumber daya air, ya. Terus yang terakhir yang berkaitan dengan
konservasi material, ya, yaitu berkaitan dengan sisa-sisa dan waste atau sampah ya, material, ya. Ini bisa dimanfaatkan dan bisa didaur ulang, ya. Jadi baik dalam proses konstruksi maupun dalam proses setelah operasional bangunan. Jadi misalnya berkaitan dengan pengolahan juga ya terhadap limbah-limbah material maupun limbah-limbah yang domestik ya. Jadi bisa dikonservasi ya, dimanfaatkan kembali. Oke, itu terkait dengan sustainable building ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita refresh kembali ya. Anda lebih memahami kembali ya terkait dengan pendekatan dan tema-tema rancangan yang bisa diterapkan dalam mendesain. Baik, kita masih punya waktu 2 menit. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, masih mendengar suara saya? Iya, Pak. Masih, Pak. Baik, jadi hari ini kita batasi 2 sesi ya, karena terbatasnya waktu untuk Zoom meeting. Dan setelah ini kita komunikasi via grup. Jadi tetap nanti saya sudah share kembali untuk schedule dan target. Ya, jadi progres proses studio tetap berjalan. Ya, dan seperti biasa saya harapkan nanti di akhir perkuliahan ya. Jadi habis ini Anda studio, nanti progres tetap bisa dikumpul di Google Classroom ya. Ya, sampai batas waktu 23.59 seperti biasa. Dan akan segera kita recheck, nanti bisa di-upload ya. Dan sudah memulai dipersiapkan untuk tugas individu ya, setelah konsep makronya dari kelompok bisa segera diselesaikan ya. Dan hari Sabtu juga tetap ya proses asistensi. Jadi kita akan pantau terus seminggu 2 kali untuk proses asistensi. Begitu ya. Baik, ya cukup untuk materi hari ini ya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.